Baiklah, di sini perkenalkan nama saya Fia Septi Anggraini, NPM 2022-31001. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang agrisilviculture. Baik, di sini pengertian agroforestry. Yang pertama, agroforestry merupakan suatu perpaduan antara usaha pertanian dengan usaha kehutanan. Jelasnya, mengusahakan tanaman keras yang menghasilkan kayu, buah, getah, dan sebagainya di lahan pertanian yang biasanya ditanami dengan tanaman penghasil pangan seperti jagung, umbi-umbian, sayuran, palawija, dan sebagainya. Pengertian agroforestry segonya menitik pertakan pada dua karakter pokok yang umum di mana pada seluruh bentuk agroforestry. Nah, jadi dalam pengelolaannya agroforestry sendiri itu memiliki beberapa manfaat dari segi ekonomi dan segi ekologi. Yang pertama, ada manfaat agroforestry terhadap ekonomi. Emangnya agroforestry itu berpengaruh dengan ekonomi nggak sih? Tentu jawabnya adalah sangat berpengaruh terhadap suatu pendapatan petani pada suatu wilayah. Seperti yang diteliti oleh Matiantoro 2015, dia mengatakan bahwasanya agroforestry terhadap pendapatan petani didapatkan hasil bahwa pendapatan yang didapatkan oleh petani mampu memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga para petani. Yang kedua, yaitu manfaat agroforestry terhadap lingkungan. Fungsi agroforestry merupakan salah satunya dapat ditinjau dari aspek biofisik dan lingkungan. Aspek biofisik lingkungan yang dimaksud yaitu berupa peran agroforestry terhadap kondisi hidrologi, sifat fisik tanah, mempertahankan cadang karbon, dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Agroforestry diakui oleh Intergovernmental Panel tentang Perubahan Iklim atau IPCC, memiliki potensi yang sangat tinggi terhadap penyerapan karbon sebagai bagian strategi mitigasi perubahan iklim. Di sini ada beberapa klasifikasi agroforestry berdasarkan komponen penyusunnya. Yang pertama, ada agrisilviculture atau agrisilcultural system. Yang kedua, ada silvopastura. Silvopastura system. Yang terakhir itu ada agrosilvopastura atau agrosilvopastura system. Dan yang terakhir itu ada pola agrisilviculture. Yang dimana di sini ada 8 pola agrisilviculture yang terdapat di sistem agroforestry. Yang pertama yaitu ada pola agroforestry A atau agrisilviculture trees along borders. Nah, di sini itu menurut Lahjie tahun 2001 mengatakan bahwa satu sistem agroforestry agrisilviculture yaitu pemanfaatan lahan untuk produksi tanaman pertanian dan kehutanan secara bersama-sama. Jadi, cara penanamannya menggunakan sistem ini yaitu dengan cara tanaman kehutanan menggunakan bentuk pagar yaitu komponen pohon disusun atau diatur pada bagian pinggir lahan dan tanaman pertanian berada di bagian tengah. Selanjutnya yaitu ada pola agroforestry B atau agrisilviculture alternative approach. Nah, jadi menggunakan pola agroforestry ini yaitu agrisilviculture dengan pengaturan penanaman bentuk baris. Pola ini menempatkan pohon dan tanaman pertanian secara berselang-seling. Yang ketiga yaitu ada pola agroforestry C atau agrosilviculture allied cropping. Pola agroforestry ini merupakan agrisilviculture yang dimana penanaman tanaman hutan dan pertanian. Pola tanaman kehutanan atau tanaman pertanian ditanam menyerupai bentuk jalur jalan.
Yang keempat, yaitu ada pola agroforestry D atau agrisilviculture mixture random. Nah, jadi di pola ini yaitu bentukannya acak. Mengapa acak? Nah, jadi pada bentuk acak, pohon-pohon hutan di mana secara tidak beraturan atau tidak mengikuti larikan atau jaluran antara tanaman pangan. Bentuk ini sering ditemukan pada pertanian tradisional, di mana pohon-pohon yang tumbuh berasal dari regenerasi alam atau anakan atau terubusan dan bukan berasal dari suatu penanaman. Dilihat dari sudut pengaturan ruang, pekarangan dapat pula digolongkan di dalam bentuk ini. Yang kelima itu ada apikultur. Nah, apa sih apikultur itu? Jadi, apikultur itu adalah suatu sistem pengolahan lahan yang memfungsikan pohon-pohon yang ditanam sebagai sumber makan lebah madu. Selain memproduksi kayu, juga menghasilkan madu yang memiliki nilai jual tinggi dan berkhasiat sebagai obat. Apikultur banyak ditemui di kawasan dekat hutan dengan jenis lebah tertentu. Yang keenam ada silvophycery. Nah, jadi salah satu jenis agroforestry yang merupakan sistem pengolahan lahan yang dirancang untuk menghasilkan kayu sekaligus berfungsi sebagai tambak ikan. Penerapan agroforestry silvophycery biasanya menjadikan tanaman kayu sebagai pelindung kolam ikan dari terik matahari. Tanaman kayu biasanya ditanam di sekeliling kolam ikan. Yang ketujuh yaitu ada serikultur. Jadi, di sini serikultur itu dalam agroforestry menjadikan pohon-pohon untuk memelihara ulat sutra. Sehingga murbei yang menjadi makanan pokok ulat sutra sehingga dalam penanaman ini harus ada jumlah yang besar atau memiliki luas lahan yang besar gitu untuk makanan pokok dari ulat sutra. Nah, biasanya sistem ini tuh menjadikan tanaman murbei sebagai makanan bagi ulat sutra saja tanpa ada pemanfaatan penuh dari tanaman murbei. Dan yang terakhir ada multipurpose forestry production system. Nah, jadi di sini itu sistem pengelolaan lahannya yang mengambil berbagai macam manfaat dari pohon baik kayunya, buahnya maupun daunnya. Sistem ini merupakan pengoptimalan fungsi pohon yang ditanam. Sistem ini merupakan kombinasi antara pohon penghasil kayu, penghasil buah maupun diambil daunnya untuk hijauan makanan ternak. Sistem ini menitik beratkan pada integrasi pada tanaman kayu atau pohon dengan ternak. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.